Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Jadi berikut adalah konsep dari teks berita. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan murid-murid mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita baik yang didengar maupun dibaca. Yang kedua, murid-murid diharapkan mampu menyimpulkan isi teks berita yang didengar maupun dibaca. Yang ketiga, murid-murid mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita yang didengar maupun dibaca. Dan yang terakhir, diharapkan murid-murid mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan maupun aspek lisan. Ya. Jadi kita mulai dari pengertian teks berita. Nah, teks berita itu apa sih? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, dengan membaca dan mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Nah, dengan bertambahnya informasi, bertambah pula wawasan kita sehingga dapat berpikir menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui dari teks berita itu adalah unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsur teks berita itu biasa disebut 5W plus 1H, atau yang dalam istilah bahasa Indonesianya sering disebut sebagai adik Simba ya. Yang pertama apa sih? Yang pertama itu what atau apa. Peristiwa apa yang terjadi. Berikutnya where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga when, kapan peristiwa itu terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan how, bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam teks berita yang harus ada ya. Berikutnya kita lanjut pada ciri-ciri dari teks berita. Nah, ciri teks berita yang pertama, jadi suatu berita itu harus menarik. Jadi teks berita itu harus disajikan dengan judul dan bahasa yang menarik perhatian dari dari seluruh pembaca ataupun pendengar dari berita tersebut. Ciri yang berikutnya adalah terkini atau aktual. Jadi teks berita harus peristiwa yang masih hangat atau baru, sehingga masih menjadi perbincangan oleh banyak orang. Jadi tidak boleh peristiwa lama yang diberitakan. Berikutnya dapat dipercaya atau faktual. Jadi teks berita itu harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Baik, untuk ciri yang berikutnya, teks berita itu harus dapat diterima oleh masyarakat. Nah, jadi teks berita itu harus seimbang atau berimbang. Artinya tidak boleh memihak kepada siapapun, sehingga berita dapat diterima oleh masyarakat luas. Ciri yang berikutnya dari teks berita itu adalah jelas. Nah, teks berita disampaikan dengan jelas dan mendetail sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Nah, ciri yang berikutnya adalah
kalimatnya sederhana. Nah, kalimatnya sederhana itu maksudnya adalah tidak banyak basa-basi, karena tujuan membaca berita adalah menyampaikan fakta, bukan fiksi. Dan ciri yang terakhir adalah teks berita tersebut harus segera disampaikan atau bisa disampaikan secara segera, tidak menunggu waktu lama. Langsung setelah kebenaran dari berita tersebut dapat dipastikan, karena jika tidak, berita akan basi dan kurang mendapat minat dari masyarakat. Baik, sekian dulu. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan juga contoh-contoh dari teks berita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.